Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel RQL. Di episode pertama, kita akan membahas tentang adab-adab seorang penuntut ilmu. Mari kita saksikan. Hamdan wa syukran qala rahimun ala ar-rahimi huwal jalilu ta'ala. Thumma salatu ala khairil anami Muhammadin wa alihi ma'salami. Ya, pemirsa kajian RQL, untuk adab penuntut ilmu ini akan saya ambilkan dari kitab yang paling terkenal di kalangan para santri, yaitu Ta'limul Muta'allim. Demikian pendahuluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala ala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'ul uluma wal hikam. Syekh di sini memuji Allah dan menjelaskan bahwa keutamaan anak Adam itu atas segala makhluk ciptaan Allah adalah dari sisi ilmu dan amal. Dan kemudian Syekh juga bersalawat dan bersalam kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, yang dimana beliau adalah sayyid dari dua bangsa Arab dan selain Arab. Kemudian juga kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau. Dan di situ Syekh menyebut bahwa para sahabat adalah sumber dari ilmu dan hikmah. Maka sudah selayaknya kita selaku pemeluk agama Islam yang taat, tentunya kita harus mengambil contoh-contoh dan sumber-sumber dari para sahabat. Kemudian wa ba'du, di sini saya mengemukakan alasan dalam menulis kitab ini. Beliau berkata, "Falamma ra'aitu katsiran min thulabil ilmi fi zamanina yajidduna ila al-ilmi wa la yasiluna." Jadi beliau mengatakan, saya melihat banyak sekali para penuntut ilmu di zaman kami ini, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu tapi tidak dapat ilmu. Wa min manafi'ihi wa thamaratihi, yakni mereka enggak dapat manfaat ilmu dan tidak dapat buahnya ilmu. Apa itu? Wa hiya al-'amalu bihi wan nashru. Mereka susah untuk mengamalkan apa yang sudah mereka ketahui dan susah untuk mengajarkan kembali. Lamma annahum akhda'u tariqahu wa taraku syara'itahu. Hal ini disebabkan apa? Karena mereka salah dalam cara menuntut ilmu dan juga meninggalkan syarat-syaratnya keberkahan ilmu. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla. Siapa saja yang salah dalam menempuh suatu jalan, maka dia akan tersesat. Wala yanalul maqsuda qalla aw jalla, dan tidak akan mendapatkan maksud atau hal yang mau dia tuju sedikit atau banyak. Ya. Fa aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami. Beliau mengatakan, dan di sini beliau sangat senang untuk menjelaskan kepada para penuntut ilmu tersebut cara yang benar dalam belajar, dalam menuntut ilmu, sebagaimana yang beliau temukan dalam buku-bukunya para ulama dan juga yang telah beliau dengar dari para guru yang telah beliau belajar kepada mereka. Roja'an adwa'a li minar raghibina fihi. Beliau sangat berharap dengan pengetahuan yang beliau tulis ini yang sampai kepada kita, beliau sangat berharap doa dari kita, ya, para penuntut ilmu, orang-orang yang menyukai kitab beliau ini, ya, al-mukhlisina, ya, bil fawzi wal khalasi fi yaumiddini. Yakni beliau berharap doa agar selamat, ya, di hari pembalasan nanti. Ba'dama istakhartullaha ta'ala fihi. Dan setelah beliau beristikharah kepada Allah, beliau pun menulis kitab ini. Wa samaituhu ta'limal muta'allimi tariqat ta'allumi. Dan aku menamai kitab ini, saya mengatakan bahwa kitab ini adalah Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Ya, jadi namanya adalah Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Pelajaran atau ya pelajaran para penuntut para pelajar
tentang tentang caranya belajar, kira-kira seperti itu terjemahannya. Wa ja'altuhu fusulan, dan kami menjadikannya beberapa fasal. Ada kurang lebih 13 fasal yang diantaranya adalah menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu dan keutamaannya. Kemudian yang kedua, niat dalam mencari ilmu harus seperti apa. Kemudian yang ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman dan juga ketekunan. Yang keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Dan yang kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah dan punya cita-cita yang luhur tentunya. Kemudian yang keenam, ukuran dan urutannya. Kemudian ketujuh, perlunya tawakal. Kedelapan, waktu belajar ilmu yang paling efektif. Kemudian yang kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Kemudian 10, mencari tambahan ilmu pengetahuan. 11, bersikap warok ketika menuntut ilmu. Ke-12, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Ke-13, hal-hal yang mempermudah datangnya rizki, yakni hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Ya, jadi seperti itu penjelasan singkat ya sebelum kita masuk ke pasal pertama tentang kitab Ta'limul Muta'allim ini. Demikian pemirsa, penjelasan tentang Muqaddimah Ta'limul Muta'allim. Jangan lewatkan kajian pasal selanjutnya, pasal pertama, di pertemuan berikutnya. Jika ini bermanfaat, silahkan subscribe, like dan share ke teman-teman, kasih tahu teman-temannya untuk ikutin kajian ini supaya dalam belajar kita bisa mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah ya, karena ridhonya guru-guru kita. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.